Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan bahasan kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Fauzan hafizahullah taala. Dan masih pada bab yang pertama berkaitan dengan kitab tauhid atau kewajiban bertauhid, dan masuk pada penyebutan dalil yaitu ayat surah Al-An'am 151 sampai 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-An'am ayat 151 hingga 153, Allah berfirman yang artinya adalah, katakanlah,
marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua atau ibu bapa. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Diharamkan Allah Subhanahu wa taala membunuhnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya melainkan dengan sesuatu atau sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala kepadamu supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah ketiman dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata adil, berlaku adil. Kendati pun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari 10 perkara, entah itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau Allah larang dalam 3 ayat ini, Al-An'am 151 sampai 153, tentu fokus kita adalah bagian yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, kemarilah kalian, saya membacakan hal-hal yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian, yaitu janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Ketika kita membahas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, maka pastilah tentunya di saat yang sama kita membahas lawan dari ketauhidan itu sendiri, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang ia adalah keistimewaan dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Al-musyahidun al-kiram, disebutkan di sini keterangan singkat atau al-makna al-ijmali lil ayah. Berkata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, atau sebelum itu, mohon maaf, sebelum masuk kepada makna ijmali, pada footnote untuk kitab ini yang bersamanya kitab aslinya atau terjemahannya, untuk di terjemahan ada di halaman 12, silahkan. Setelah menyampaikan firman Allah ini, ada keterangan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Disebutkan di sini an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yubayi'uni ala haula'il ayat thumma qara'a qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum hatta khatama al-ayat ats-tsalath wa fi faman waffa fa ajruhu 'ala Allah wa man taqasa syai'an adrakahu Allah biha faid dunya kanat ukubatuhu wa man akhara ila al-akhirah kana amruhu ila Allah in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yubayyi'ni ala haula'il ayat." Kata beliau, siapa saja atau siapa yang mau berbaiat kepadaku tentang ayat-ayat ini, berjanji setia. Baiat itu artinya janji setia. Ketika Nabi Muhammad menawarkan baiat untuk ayat-ayat ini, berarti berjanji untuk setia. Jika itu adalah sebuah perintah, maka kita berjanji untuk mentaatinya. Jika ia adalah larangan, maka kita berjanji untuk meninggalkannya. Kemudian beliau membaca ayat, Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Yang artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, kemari kalian, saya membacakan kepada kalian hal-hal yang diharamkan Rabb kalian, Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Dan Nabi Muhammad SAW setelah itu menyebutkan 10 hal. Tentunya salah satunya saja yang kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu kesyirikan. Sampai akhir ayat ketiga, yaitu Al-An'am 151, 152, 153. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memenuhi baiatnya, pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa saja yang mengurangi sesuatu dari baiat itu, maka jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan sesuatu di dunia kepadanya, hal itu sebagai azabnya. Tetapi siapa saja yang ganjarannya diakhirkan sampai akhirat, urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah mengazabnya. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan memaafkannya. Karena di antara larangan 9 sisanya, tentunya dosa-dosa besar yang levelnya di bawah yang nomor 1. Yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Siapa yang tidak diampuni dengan dosa syiriknya? Orang yang sampai meninggal dan dia tidak bertobat dari kesyirikannya. Dia meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya orang yang berbuat syirik sampai mati. Perhatikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ma duna dzalik. Apa-apa atau dosa-dosa ma duna dzalik yang levelnya di bawah kesyirikan. Liman yasha, bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kalau kita perhatikan tadi pada muqaddimah, ulun membacakan ayat dan terjemahannya,
ada 10 perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini setelah ada 9 perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini setelah kesyirikan, karena total ada 10. Makanya kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya barang siapa yang meninggal masih dengan dosa-dosa tersebut yang levelnya di bawah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya karena Allah Maha Adil. Anda berlaku atau Anda berbuat dosa besar, ya dihukum dong. Anda berbuat dosa besar, ya diazab dong. Tapi bisa jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, wa fi riwayah min khairin. Akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi keimanan. Dalam riwayat lain, sebiji sawi kebaikan. Ya. Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa-dosa besar bahkan, tapi levelnya di bawah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari surah An-Nisa 48 tadi jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mungkin mengampuninya karena Allah Maha Pengampun. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala juga adil. Ketika kita bermaksiat kepadanya, melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengazab kita. Kenapa ditegakkan hari kiamat? Ditegakkan hari perhitungan dan pembalasan. Ditentukan surga dan neraka. Karena begitu banyak orang ketika di dunia yang baik belum mendapatkan imbalan kebaikannya. Betapa banyak orang ketika di dunia berbuat buruk belum mendapatkan imbas keburukan yang dia lakukan. Itulah kenapa ditegakkan hari kiamat, hari perhitungan dan pembalasan dan surga neraka. Karena ketika di dunia banyak orang belum mendapatkan apa yang dia lakukan. Kebaikannya kebaikan, keburukannya sebaliknya. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada makna al-ijmali atau yakni makna ayat ini secara global. Tentunya kita fokus pada poin yang pertama dari total 10 ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk kita untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-makna al-ijmali lil ayah. Ya'muru Allahu nabiyahu an yaqula li haula'il musyrikin alladzina 'abadu ghaira Allah wa harramu ma razaqahumullah wa qatalu awladahum taqarruban lil asnam fa'alu dzalika bi ara'ihim wa taswil asy-syaitani lahum halummu aqussu 'alaikum ma harrama khalikukum wa malikukum tahriman haqqan la takharrusan wa dhannan bal biwahyin minhu wa amrin min indihi wa dhalika fima wassakum bihi fi hadhihi alwasaya al-ashr. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya agar mengatakan kepada orang-orang musyrikin di mana mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada mereka, dan mereka membunuh anak-anak mereka untuk mendekatkan diri kepada patung-patung. Mereka melakukan hal tersebut berdasarkan pemikiran mereka sendiri
atau memang kemudian berdasarkan bisikan syaitan yang membuat mereka menyimpang. Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan kepada mereka, halumu aqussu alaikum. Ayo mari sini. Yuk mari sini. Sini. Aqussu alaikum. Aku akan ceritakan kepada kalian. Aku akan khabarkan kepada kalian. Apa itu? Ma harrama khaliqukum wa malikukum. Perkara-perkara yang diharamkan Tuhan kalian, pencipta kalian, pemilik kalian, Allah Subhanahu wa taala, tahriman haqqan, sebenar-benarnya pengharaman. Dalam maknanya di sini disebutkan harrama, al-haramu al-mamnu'u minhu. Al-haram itu maknanya adalah al-mamnu'. Yang diharamkan itu artinya adalah yang dilarang atau yang terlarang. Al-mamnu'. Minhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haram apa artinya? Al-mamnu'u minhu, perkara yang terlarang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dilakukan karena terlarang. Wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Perkara yang terlarang itu ketika kita tinggalkan, maka ia wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu, perkara haram itu adalah yang dihukum pelakunya dan diberikan pahala yang meninggalkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin yang berbuat syirik kepada Allah, yang melakukan perbuatan keji yang lain seperti membunuh anak, ayo mari sini. Sini saya kasih tahu. Perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kalian. Perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kalian lakukan. Sebenar-benarnya pengharaman. Disebutkan di sini bukan reka-rekaan dan prasangka, la takharrusan wala dhannan. Sebenar-benarnya pengharaman. Bukan reka-rekaan, bukan prasangka. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bal biwahyim minhu. Bahkan sebaliknya, perkara-perkara yang diharamkan ini itu berdasarkan wahyu dari Allah. Allah yang larang kalian untuk melakukan 10 perkara berikut. Wa amrim min indihi, dan berdasarkan perintah dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fima wassakum bihi fi hadhil wasail 'ashar. Dan ia adalah 10 wasiat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat ini, yaitu surah Al-An'am 151, 152, 153. Tentunya fokus kita adalah bagian yang pertama, yaitu pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-musyahidun al-kiram, maka di antara 10 wasiat tersebut, poin kita adalah yang pertama. Awalan, wassakum alla tusyriku bihi syai'a. Wa hadha nahyun 'ani syirki 'umuman. Fashamula kulla musyrikin bihi min anwa'il ma'budati min dunillah. Wa kulla musyrikin fihi fi anwa'il ibadah. Wasiat yang pertama di antara total 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang isinya adalah larangan. Kata beliau yang pertama, Dia Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian
agar kalian tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan dan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara contoh kekhususan dan keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah As-Sami', Allah Al-Mujib. Ada di asma dan sifatnya. Allah Maha mendengar, Allah Maha menjawab doa. Ini salah satu keistimewaan Allah. Maka ketika Anda berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak Maha mendengar, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak Maha menjawab doa, sekalipun dia Jibril, sekalipun dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang yang levelnya jauh dari dua makhluk yang mulia ini. Siapapun orang, sesoleh apapun orang, tidak pernah akan mengalahkan kesolehan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, atqakum billahi ana. Orang yang paling bertakwa di antara kalian itu saya. A'lamukum billahi ana. Orang yang paling mengerti dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kalian saya. Tidak ada orang yang lebih bertakwa dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Anda ketika berdoa, Anda memohon kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ketika beliau sudah meninggal tentunya, maka Anda menyamakan selain Allah padahal dia Nabi Muhammad dengan Allah dalam keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Maha mendengar, Maha menjawab, dan Nabi Muhammad tidak memiliki itu. Al-musyahidun al-kiram, dia berwasiat kepada kalian agar kalian tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun atau seseorang. Atau bahkan dia Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh. Inilah inti bahasan tauhid. Ini ayat-ayat pertama yang beliau cantumkan di sini sebagai pondasi agar semua kita tahu bahwasanya kita diciptakan untuk menyembah Allah. Tujuan kita diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempersembahkan amal ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lainnya. Sekalipun untuk Jibril, sekalipun untuk matahari dan bulan, sekalipun untuk Nabi Muhammad, makhluk-makhluk yang megah dan agung yang saya sebutkan barusan. No. Persembahkan amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kita menyesal ketika kita mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah, dan di akhirat kelak kemudian kita berharap bahwasanya yang kita sembah menyelamatkan kita. Oh, kita akan kecewa. Karena mereka akan menjadi musuh kita, karena mereka akan mengingkari peribadatan kita selama ini. Allah berfirman, "Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Di awal-awal surah Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza husyira an-nasu," dan ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kanu lahum a'da, tuhan-tuhan tersebut lahum untuk mereka para penyembahnya ketika di dunia, a'da menjadi musuh. Wa kanu bi'ibadatihim, dan mereka sesembahan-sesembahan tersebut, tuhan-tuhan tersebut, bi'ibadatihim dengan peribadatan mereka dulu ketika di dunia, kafirin menolak. Mereka jadi musuh dan mereka menolak. Karena mereka nggak pernah suruh. Ya, lawang mereka batu kok. Mereka nggak pernah suruh. Lawang mereka pohon kok. Atau bahkan mereka nabi dan ya malaikat, mereka tidak pernah perintahkan. Semua nabi dan rasul ketika diutus kepada umatnya, dan nabi kita kepada semua umat manusia bahkan jinnya, seruan mereka sama.
Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyuruh sembahlah aku, sembah ibuku. Nggak ada. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat generasi zaman seorang rasul. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman Allah. Kan tugas mereka sama. U'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang rela, yang redha untuk disembah. Karena ada yang menyembah nabi, nabinya enggak rela kok. Ada yang menyembah malaikat, malaikatnya enggak ridho kok. Beda dengan Firaun. Dia berwasiat kepada kalian agar kalian tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalau kita ya, di manusia gitu ya, yang namanya wasiatkan sesuatu atau perkataan yang sangat penting. Bahkan terkadang ya, itulah yang disebutkan atau dikatakan sebelum mati. Walaupun itu film sama sinetron ya. Wah, sebelum mati, wah bisa berwasiat nanti kamu. Ya, kita kan nggak tahu kapan kita mati, itu kan sinetron. Cuman, level wasiat itu memang lebih tinggi. Ia adalah perkara yang sangat penting. Levelnya lebih tinggi dibandingkan perintah. Kalau boleh kita katakan demikian. Makanya di ujung ayatnya Allah sebutkan dzalikum wassaakum bihi. Yang demikian itulah yang diwasiatkan Tuhan kalian. Apa? Yang pertama tadi, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan, ini adalah larangan terhadap kesyirikan secara umum sehingga mencakup berbagai macam sesembahan selain Allah yang dipersekutukan dengan Allah. Dan meliputi semua jenis ibadah yang Allah dipersekutukan dengan ibadah tersebut. Artinya dari dua sisi, karena keumuman ini, apapun dan siapapun sesembahannya, apapun bentuk ibadahnya, entah itu amal hati, amal lisan, amal anggota badan, Anda persembahkan kepada Tuhan-Tuhan ini, sesembahan ini, itulah inti larangannya. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Siapapun dan apapun sesembahan yang kalian sembah selain Allah, jangan. Sisi yang lain, amal ibadah apapun yang kalian persembahkan, jangan. Entah itu amal lisan, amal hati, amal anggota badan, jangan. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, umum. Ya yang disembah, ya praktek beribadahnya. Macam-macam ibadahnya bagaimanapun Anda persembahkan kepada selain Allah, itulah syirik. Kepada siapapun kemudian ibadah ini dipersembahkan, nabikah, malaikatkah, atau bahkan benda matikah, sama. Jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Di dunia menghancurkan semua amal. Kalau sampai meninggal kita belum bertobat darinya, Allah tidak akan ampuni. Haram untuk kita surga. Tempat kembali kita adalah neraka. Dan tidak bisa ditolong. Perhatikan, ini perkara-perkara yakni yang melekat sekali dengan kesyirikan. Satu, dia dosa besar yang paling besar. Dua, dia menghancurkan semua amal. Tiga, ketika kita na'udzubillah meninggal di atasnya, tidak sempat bertaubat, tidak diampuni. Empat, diharamkan untuk kita surga. Lima, tempat kembali kita neraka. Enam, dan gak bisa ditolong. Kenapa? Karena dosa-dosa yang lain, yang levelnya di bawah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih sangat mungkin ditolong. Karena bukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. 9 perkara sisanya
Mungkin kita akan bahas di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ma yustafadu minal ayat, munasabatul ayati lil bab. Korelasi atau hubungan ayat ini dengan bab kitab tauhid yang sedang kita bahas. Kata beliau, Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, "Anna Allah Subhanahu wa ta'ala dzakara fiha jumalan minal muharramati ibtada'aha bin nahyi 'anil syirki wan nahyu 'anhu yastad'il amra bit tauhid wal iqtida'i. Fadalla dzalika 'ala anna at-tauhid awjabul wajibat wa anna asy-syirka a'zamul muharramat." Perhatikan halaman 15, paragraf terakhir yang bersamanya terjemahannya, pemirsa. Hubungan atau korelasi ayat ini dengan bab kitab tauhid yang sedang kita bahas atau kewajiban mengesahkan Allah bertauhid. Bahwasanya dalam ayat-ayat di atas, 3 ayat yang panjang menceritakan tentang wasiat Allah berkaitan dengan 10 larangan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa larangan, 10 lebih tepatnya. 1 kita bahas malam ini. Dimulai dengan larangan terhadap berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan tersebut menunjukkan perintah untuk bertauhid sebagai konsekuensinya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan syirik, di saat yang sama ada kewajiban untuk kita untuk melakukan dan menegakkan lawannya. Apa itu? Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Hal ini menunjukkan bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling wajib dan bahwa syirik adalah keharaman yang paling besar atau paling haram. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang bisa kita ambil dari 3 ayat ini, wabil khusus untuk potongan yang pertama saja. Kata beliau, hafizallahu ta'ala, anna syirka a'zamul muharramat wa anna tauhida awjabul wajibat. Bahwasanya syirik adalah keharaman yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Kata Nabi Muhammad SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritakan dengan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Dan ketika para sahabat mengatakan iya, kata Nabi Muhammad, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia adalah keharaman yang paling besar. Maka jangan dilakukan. Sayangnya sebagian kaum muslim malah terjerumus pada dosa ini. Dosa besar yang paling besar, keharaman yang paling besar. Harus ditinggalkan. Sekalipun ia adalah sudah mendarah daging, ia adalah bagian dari tradisi, ia adalah bagian dari budaya. Tapi kalau tradisi itu, budaya itu, peninggalan itu dari orang-orang terdahulu kepada kita adalah kesyirikan kepada Allah, tinggalkan. Untuk apa mempertahankan kebudayaan? Untuk apa melestarikan kebudayaan? Tak taunya syirik isinya. Bisa jadi na'udzubillah, ketika Anda berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saat berbuat syirik itulah Allah cabut nyawa Anda. Haram untuk Anda surga, tempat kembali Anda neraka, dan tidak ada yang bisa menolong. Nabi Muhammad pun tidak bisa tolong Anda. Apalagi kemudian yang lain. Ya. Karena di antara persyaratan syafaat itu adalah 1, yang memberi syafaat Allah izinkan untuk memberikan syafaat. 2, Allah ridhoi. Kepada siapa syafaat tersebut diberikan? Dia harus orang yang bertauhid, bukan ahli syirik. Jadi kata beliau, syirik adalah keharaman yang paling besar dan tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Maka esahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan.
Dan ketika kita hidup di atas ketauhidan, insya Allah kita meninggal pun di atas bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am 151 sampai 153, tapi tentunya kita fokus hanya pada poin pertama, wasiat Allah Subhanahu wa taala, yaitu larangan, pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua kita untuk berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulum mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk pengajian sambung jamaah muda-mudinya kapan? Apa ini? Untuk pengajian sambung jamaah muda-mudinya kapan? Kurang paham saya. Dan pengajian ulun ya tidak ada yang khusus anak muda, nggak ada. Kecuali pengajian unlam ya, itu pun Zoom ya. Sisanya ya untuk umum. Anda muda, tua, anak kecil, monggo ya, untuk menghadiri pengajian. Tidak ada yang ulun khususkan kecuali untuk teman-teman dari unlam, itu pun Zoom ya, via Zoom online. Mau tanya, apakah jalan di depan orang yang sedang salat termasuk dosa besar? Bagaimana kalau yang melalui itu anak-anak, apakah mereka juga mendapatkan dosa? Yang namanya anak kecil tentunya tidak berdosa. Tapi tentunya jangan dibiarkan dia selalu melakukan kesalahan. Ketika dia melewatinya, halangi. Darinya kemudian dia akan tahu bahwasanya warawiri di depan orang salat itu terlarang. Dan kalau misalnya kita punya anak, ini mungkin bukan untuk penanya, untuk orang lain yang bawa anak itu. Kalau anak kita memang belum cukup bisa untuk diatur, jangan dibawa dulu. Belum cukup bisa untuk diatur, jangan bawa dulu. Kita semua senang bahwasanya kita masih hidup di zaman yang baik. Kenapa? Karena banyak orang tua membawa anaknya ke masjid. Alhamdulillah, kita masih hidup di zaman yang baik. Banyak orang tua membawa anaknya ke masjid. Karena kalau kita meninggal, mereka lah yang akan menjadi generasi berikutnya yang akan menghidupkan masjid tersebut. Senang kita. Tapi yang sudah bisa diatur. Kalau belum, maka biarkan dia di rumah bersama emaknya. Ya, daripada kemudian kasus seperti ini terjadi. Dia mengganggu, yakni orang yang sedang salat karena belum bisa dikondisikan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau seorang meninggal dalam kondisi yang belum bertaubat dari kesombongan? Apakah dosanya masih bisa diampuni Allah? Iya. Berdasarkan keumuman ayat yang tadi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Dan mengampuni dosa yang di bawahnya. Orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan dosa kesombongan, dosa memutus silaturahim, dosa ini itu semuanya di bawah syirik. Tapi apakah kemudian kita meremehkannya? No. Ya. Lalu bagaimana memaknai la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr? Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil biji sawi kesombongan, di nerakanya lama. Sama seperti memaknai sabda Nabi Muhammad SAW, tidak masuk surga, la yadkhulul jannah qati', tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Maknanya adalah di nerakanya lama. Bukan tidak masuk surga, tapi di nerakanya sangat lama. Karena dosa yang dia lakukan bukan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan
Mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya, Bib? Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sirkuit situ, Bib. Di belakangan